hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Nunik Purwanti, Sekretaris Komisi Informasi Pusat. Waktu dan tempat disilakan, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Melda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ada pantun ya, boleh minta cakepnya semua. Berlayar perahu di danau biru, angin sejuk terasa. Mari kita jaga akses yang terbuka selalu demi pelayanan yang makin terasa. Terima kasih Bapak Ibu atas aplausnya. Yang terhormat Bapak Doni Yusgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat yang saya hormati, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Bapak Haji Arya Sandiuda, yang kami hormati Ibu Rospita Vici Paulin, Komisioner Bidang Strategi dan Riset KI Pusat, kemudian Bapak Syawaludin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Ketua Tim Umum Mbak Indah Puji Rahayu, dan seluruh jajaran sekretariat yang saya banggakan, dan kita kehadiran 10 orang penulis dengan karya terbaik. Yang saya sebutkan mohon tunjuk tangan yang sudah hadir ya, saya ingin berkenalan. Ibu Agnes Jihan Kusuma Dewi di Zoom ya? Ya, online. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Ibu Desi Natalia Sihombing. Oh iya, dari Bapak Nas tadi ya. Oke, terima kasih. Bapak Fatullah Wajdi. Ya, sudah hadir Bu. Baik, terima kasih. Bapak Felix Aglen Daru. Ada? Belum hadir di online. Bapak Kurnia Reza Randi Adinegoro. Baik, terima kasih sudah hadir. Bapak Reja Fajarsyah dan Ibu Eka Rahma. Ada di Zoom? Belum hadir ya. Ibu Siti, oh sudah hadir. Oke, terima kasih ya. Ibu Siti Suryat Salama. Hadir Bu. Ya, baik, terima kasih. Ibu Sri Rahmi Purnamasari. Hadir online, Bu. Baik, terima kasih. Bapak Theodorus Agustinus Hasiholan. Baik, terima kasih sudah hadir di KIP. Bapak Yogi Putranto. Hadir Ibu. Baik, terima kasih. Dan seluruh penulis yang belum hadir semoga bisa hadir ya. Baik Bapak Ibu, saya senang sekali hari ini bersama Pak Ketua dan jajaran komisioner menyambut Bapak Ibu tim penulis jurnal bukan karena ternyata sangat mengantusias untuk mengikuti publik. Terima kasih. Karena jujur saja saya ada beberapa email masuk ke sekretariat KIP. Email-email tersebut adalah dari mahasiswa seluruh universitas yang ternama ya, yang minta literasi terkait keterbukaan informasi. Nah, ternyata antusiasnya cukup tinggi ya. Literasi itu dibaca sampai mahasiswa kita di luar negeri. Saya juga sampaikan apresiasi kepada Bu Vici dan jajaran komisioner atas kolaborasinya sehingga program jurnal keterbukaan informasi publik walaupun efisiensi ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Baik, saya mohon izin kepada Pak Ketua untuk melaporkan jalannya acara ini sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Bapak Ibu, bahwa Komisi Informasi telah melakukan penjurian terhadap karya tulis yang telah terjaring untuk menentukan langsungkan hari ini FGD untuk memaparkan dan mendiskusikan secara mendalam masing-masing tulisannya. Jadi setiap penulis kami
undang sebagai narasumber ya untuk hadir di aula ini memaparkan. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan jurnal ini adalah meningkatkan kesadaran pembaca baik itu masyarakat, badan publik dan juga Komisi Informasi mengenai peran penting untuk mengawal budaya keterbukaan informasi publik pada proses penyelenggaraan pemerintah dan juga implementasi pengawalan keterbukaan informasi publik di daerah melalui Komisi Informasi Daerah serta kebutuhan kajian terhadapnya. Nah, selain dari penulis, di sini periode Bapak Ibu Komisioner juga melahirkan literasi-literasi yang juga sangat luar biasa. PSI terkait dengan buku penyelesaian sengketa informasi, Pak Ketua tentang ketahanan energi dan informasi, Bu Vici tentang sejarah lahirnya keterbukaan informasi, dan terakhir tahun ini adalah Pak Wakil terkait dengan isu-isu keterbukaan informasi di negara-negara berkembang. Nah, itu bisa menjadi literasi Bapak Ibu yang bila mana membutuhkannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Pada saat yang nanti kami mohon perkenan Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat dapat membuka acara ini secara resmi karena kita kehadiran 10 penulis karya terbaik yang saya juga agak sedikit terkejut ya terkait terhadap antusiasmenya gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ses atas laporannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Komisioner Bidang Strategi dan Riset selaku Komisioner PIC dari Jurnal Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025. Kepada Ibu Rospita Vici Pauline, waktu dan tempat disilakan, Bu. Baik, saya mau kasih pantun juga, minta cakepnya Bapak Ibu. Belum, Mas. Berlayar perahu ke Pulau Bali, angin sepi menyejukkan hati. Terima kasih para penulis yang penuh dedikasi, turut berkontribusi untuk keterbukaan informasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Doni Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi Informasi, Bapak Arya Sandiuda, Komisioner Komisi Informasi, Bapak Sahwaludin, dan komisioner lain yang sedang bertugas hari ini, Ibu Sekretaris KI Pusat, Ibu Nunik Purwanti, para undangan, dan tim Sekretariat KI Pusat yang berbahagia. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di dalam forum ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, di era demokrasi dan keterbukaan ini, transparansi ini bukan lagi sekedar tuntutan moral, tetapi juga kebutuhan sistemik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan menjadi benteng dalam mencegah praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menjadi jembatan antara pemerintah yang melayani dan masyarakat yang aktif berpartisipasi, di mana tanpa adanya transparansi, maka kebijakan publik akan berjalan di ruang-ruang gelap dan kehilangan legitimasinya. Pada jurnal tahun 2025 ini, kami mengangkat tema mengenai tantangan keterbukaan informasi dalam Kabinet Merah Putih. Kebijakan Merah Putih ini pada dasarnya merupakan simbol kemandirian nasional, semangat kebangsaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan strategis negara. Namun di tengah komitmen terhadap kedaulatan tersebut, kita juga dihadapkan pada tuntutan keterbukaan informasi yang menjadi hak publik, serta bagian yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Jurnal ini hadir sebagai bentuk dari peran Komisi Informasi untuk mengawal budaya transparansi terhadap proses penyelenggaraan pemerintah dan implementasi keterbukaan informasi publik, juga untuk memberikan perspektif akademik dan praktis dari sisi keterbukaan informasi mengenai pentingnya akses informasi dalam mendorong akuntabilitas lembaga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkuat peran serta masyarakat di dalam proses pemerintahan.
Melalui jurnal ini kami mengangkat persoalan penting bagaimana negara dapat menyeimbangkan antara kebutuhan transparansi informasi dengan perlindungan terhadap informasi yang bersifat strategis dan berdampak pada kepentingan nasional. Inilah dilema utama yang menjadi tantangan kebijakan dalam era digitalisasi dan keterbukaan global. Beberapa hal yang menjadi aspek penilaian dalam jurnal tahun 2025 ini, yang pertama adalah kesesuaian tema dengan judul, kemudian yang kedua penulisan dan bahasa, yang ketiga kreativitas dan daya tarik, yang keempat keakuratan data dan fakta, yang kelima penggunaan grafis, tabel, dan lain sebagainya, yang keenam analisis dan temuan, dan yang ketujuh adalah tingkat plagiarisme atau Turnitin, di mana yang diizinkan maksimal 20%. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh penulis, editor, reviewer, serta semua pihak yang telah dan akan berkontribusi dalam penulisan jurnal ini. Partisipasi Bapak Ibu dalam menyumbangkan karya ilmiah tidak hanya memperkaya kasanah pengetahuan dalam bidang yang kita tekuni, tetapi juga menunjukkan semangat dan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan melalui tulisan-tulisan yang bermutu, di mana para penulis telah membantu membangun ruang diskusi yang akademik, kritis, dan solutif. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan naskah ini bukanlah hal yang mudah, di mana ketekunan riset yang mendalam dan dedikasi terhadap standar akademik sangat dibutuhkan. Untuk itu kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras dan kontribusi intelektual yang telah Bapak Ibu berikan. Harapannya semoga tulisan ini tersaji dengan baik dan dapat memberikan banyak pengetahuan, manfaat, dan membuka wawasan bagi pembacanya, khususnya bagi kalangan akademisi, praktisi kebijakan publik, dan masyarakat luas, di mana hal ini bisa menjadi dorongan untuk terciptanya penyelenggara negara yang lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Semoga jurnal ini juga dapat menjadi bahan referensi yang berharga dalam memahami kompleksitas antara keterbukaan informasi dan kepentingan nasional, memberikan kontribusi positif dalam pengembangan literatur ilmiah, menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih terbuka dan partisipatif, memberikan manfaat yang luas bagi publik, menjadi dorongan referensi yang berharga, dan mendorong kolaborasi ilmiah yang lebih besar di masa mendatang. Akhir kata, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan jurnal ini, dan kami ucapkan selamat kepada 10 orang penulis yang telah menjadi terbaik dalam tema jurnal yang diangkat kali ini. Bagi yang belum terpilih, jangan berkecil hati dan tetap semangat untuk mengisi jurnal-jurnal KI Pusat yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Komisioner Bidang Strategi dan Riset. Selanjutnya yang kita nantikan adalah pembukaan acara secara resmi oleh Ketua Komisi Informasi Pusat kepada Bapak Donius Giantoro. Waktu dan tempat disilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Arya Sandi Yuda, PhD. Yang saya hormati Komisioner Rospita Vici Paulin, Koordinator agenda pagi ini, Jurnal Keterbukaan Informasi Publik, Komisioner Sawaludin, Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi, Ibu Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Ibu Nuni Purwanti, tenaga ahli, asisten ahli, dan para ketua tim yang hadir, staf Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang saya banggakan, dan terlebih tamu istimewa kami, yaitu 10 penulis jurnal terbaik ya, yang hadir baik secara online maupun secara offline. Puji dan puja syukur agenda pagi ini ya, dapat kita hadiri bersama dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekretaris dan Ibu Komisioner Rospita Vici Paulin. Saya terang-terangan mengapresiasi ya, kegiatan jurnal ini ya, karena jurnal ini kan basisnya data. Jadi dan saya sendiri banyak diberikan masukan ya, sangat sedikit
buku-buku mengenai keterbukaan informasi publik di toko buku. Ya. Kalau saya itu ke Blok M, ya, di toko Gramedia itu sekarang malah tidak ada, itu bukunya buku fiksi semua di situ. Kalau nggak buku fiksi, ya buku mengenai non keilmuan. Kemudian kemarin saya juga berkesempatan, ya, mungkin 5 hari yang lalu, ya, saya ke Kinokuniya. Kinokuniya itu di Takashimaya di Singapura. Saya mampir juga di Populer, ya, hari Sabtu Minggu, ya, kebetulan ada kesempatan. Saya juga membuktikan, ya, bahwa apakah buku-buku keterbukaan informasi dan transparansi itu ada di level internasional. Ternyata juga tidak, gitu. Sangat jarang buku-buku atau literatur mengenai keterbukaan informasi ini ada di toko-toko buku, ya, toko-toko buku. Saya tidak tahu kalau di library, di perpustakaan. Dan kegiatan ini memang sangat baik. Ya. Saya malah mungkin ke depan, Bu Rospita Vici Pauline, kita harus mendorong mereka itu tidak hanya jurnal dari sisi mereka. Kita kan punya badan publik, gitu. Dan badan publik ini juga harus membuktikan bahwa dia bisa membuka data yang memang sifatnya informasi terbuka, ya. Karena biasanya penulisan-penulisan jurnal ini basisnya itu adalah data, betul ya? Fakta dan data, ya. Fakta dan data. Dan ini tantangannya kalau di bidang keilmuan yang saya lihat, jangankan orang luar, Pertamina dan SKK Migas saja mendapatkan data tidak gampang. Jadi Pertamina ini kan, Pertamina itu kan BUMN, klaster badan usaha milik negara di badan badan publik kita. Dia mendapatkan data mengenai gross split. Kan sekarang ada 2 itu, ya. Split of share, ya, dengan cost recovery atau dengan gross split. Ya, ini saya contohkan karena kebetulan saya tahu di sini. Pertamina itu ingin tahu masalah gross split KK3S. K3S itu kontrak kerjasama. Ya, dulu PSC, Production Sharing Contract. Itu dia minta ke SKK Migas saja gak gampang. Bayangin aja. Padahal SKK itu satuan khusus kerjanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pertamina itu di bawah badan usaha milik negara, di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bisa dibayangkan, ya, kalau internal aja tidak mudah mendapatkan data, apalagi pihak luar. Dan ini kita apresiasi kalau nanti 10 terbaik ini bisa menjadikan jurnal terbaik ini menjadi referensi nanti ke yang lain. Tapi mungkin Komisi Informasi Pusat pun harus punya langkah atau upaya-upaya untuk mendorong mereka, Bu Komisioner Rospita Vici Pauline. Antara lain dengan apa, ya, dengan mereferensikan kepada mereka, ya, jurnal-jurnal itu kalau penulis-penulis itu mau datang ke Komisi Informasi terus kalau mereka langsung minta data ke badan publik tidak masalah, diberikan nggak ada masalah. Tapi kalau tidak diberikan, ya, tidak perlu dengan permohonan informasi misalnya. Karena ini kan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, gitu. Mungkin kita bisa mendapatkan terobosan atau inovasi, ya, badan publiknya diberitahukan saja bahwa ini memang mereka mau mengikuti jurnal, misalnya kompetisi tahun depan lah, gitu ya. Ini sangat penting, ya, karena banyak data-data itu yang disembunyikan sehingga kalaupun jurnal itu dibuat jurnal, itu tidak berdasarkan data-data yang akurat, gitu. Data-datanya dibuka sedikit, misalnya masalah polusi di Jakarta dulu. Saya pernah hubungi oleh IESR, ya. IESR itu adalah non NGO di bidang energi terbarukan, ya, khususnya di bidang pembangkit listrik tenaga PLTS, pembangkit tenaga listrik tenaga surya. Dia menanyakan begini, Pak Doni, saya ini cukup kesulitan mendapatkan data dari PLN, ya, karena pada waktu Jakarta gelap, mereka mau bikin satu kajian, gitu. Kemudian di PLN mengatakan kami nggak punya data mengenai pembangkit-pembangkit yang mengeluarkan polutan. Loh, datanya di mana? Di Kementerian Lingkungan Hidup katanya. Waktu itu KLH belum dipisah. Nah, hal-hal ini, ya, memang harus kita jembatani bahwa jurnal ini adalah menjadi satu hal yang literasi kepada publik, ya, publik maupun badan publik, sehingga, ya, data-datanya jangan dihambat begitu.
Ya, ini salah satu tadi harus dipikirkan mungkin nanti ke depan kita tidak hanya membuka ruang jurnal ke apa penulis jurnal ke Komisi Informasi Pusat, tapi juga kita berikan dukungan-dukungan ke mereka, ya, sehingga mereka dapat menulis jurnal dan data-datanya itu data-data yang akurat. Ya, karena ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan divisi misi keterbukaan informasi publik itu jelas, ya, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Ya. Satu itu kemudian karena saya baca tadi, ya, undangan itu selalu saya baca agenda ini adalah untuk menunjang kebijakan, ya, kebijakan publik. Kebijakan publik itu dari fase-fase di kebijakan publik isinya itu informasi, dari agenda setting, kemudian masuk ke formulasi kebijakan, masuk lagi ke implementasi kebijakan, masuk lagi pengambilan keputusan sebelum dievaluasi, sebelum diimplementasi itu ada pengambilan keputusan, kemudian harus dievaluasi, itu semuanya isinya itu informasi semua gitu. Nah, ini memang dengan data-data yang baik, ya, tentunya seorang pengambil keputusan itu akan mendapatkan referensi dari banyak hal, ya, tentunya dari jurnal ini salah satunya gitu. Nah, kalau jurnalnya itu dibuat dengan data-data yang akurat, pengambilan keputusannya logikanya juga menghasilkan keputusan yang akurat. Demikian, ya, saya mengucapkan apresiasi, ya, kepada 10 penulis terbaik. Jangan lelah-lelah untuk mengusung, ya, harus utamakan keterbukaan informasi dalam setiap langkah kalian sebagai peneliti, ya, sebagai penulis. Lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan saya mohon maaf, dan sebelum menutup sambutan saya, perkenankan saya membuka acara ini, ya, acara Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat tahun 2025 secara resmi dengan ketukan 3 kali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan acara yang sudah dibuka oleh Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu biar semangat, ya kan. Ubur-ubur ikan lele, penulis jurnal KIP, cakep dan cantik, Le. Oke, selanjutnya karena sudah dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, izinkan kami dari Komisi Informasi Pusat untuk mengenal Bapak Ibu penulis dan tulisannya, judul tulisannya apa aja dan pesan yang ingin disampaikan melalui karya tulis yang sudah dikirimkan kepada Komisi Informasi Pusat. Kita akan mulai dari Ibu Agnes Jihan Kusuma Dewi. Apakah oke? Iya, Ibu. Baik. Begitu ya Mbak, nanti kurang lebih setiap penulis waktunya 5 menit, disampaikan nama, perkenalan singkat, lalu judul tulisannya, serta pesan yang ingin disampaikan melalui karya tulis Bapak Ibu sekalian. Kepada Ibu Agnes Jihan, dipersilakan. Baik. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu semua? Jelas, jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber, moderator, tim redaksi jurnal, dan seluruh peserta FGD yang yang hadir baik secara online maupun datang secara langsung. Perkenankan, saya Agnes Jihan dari mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menyampaikan artikel saya ini berjudul Paradoks Keterbukaan Informasi Publik dalam Era Kabinet Merah Putih, Kebijakan dan Implikasinya Terhadap Demokrasi. Dan sebelumnya saya mohon izin dan memohon maaf karena belum dapat hadir secara langsung di forum yang terhormat ini. Mengingat posisi saya saat ini sedang berada di Balikpapan, Bapak Ibu, untuk menjalankan pekerjaan saya. Namun demikian, saya tetap berkomitmen penuh untuk berkontribusi dalam diskusi ilmiah ini, dan saya sangat menghargai kesempatan yang diberikan oleh panitia untuk menyampaikan paparan saya ini secara daring. Jadi Bapak Ibu, paparan ini mencoba mengangkat bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di era Kabinet Merah Putih mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia,
dengan menyoroti kesenjangan antara kebijakan formal dan praktek di lapangannya, serta bagaimana merumuskan strategi kebijakan yang mampu menyeimbangkan transparansi, partisipasi publik, dan stabilitas nasional tentunya. Dan juga kemudian keterbukaan informasi sejatinya ini adalah jembatan antara negara dan juga rakyat yang jika dijalankan secara konsisten ini akan memperkuat partisipasi publik, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Oleh karena itu, transformasi ini menuju pemerintahan yang terbuka membutuhkan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keamanan dan juga stabilitas nasional. Jadi semoga temuan dan rekomendasi dari artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agnes Jihan, di mana tulisan beliau adalah paradoks keterbukaan informasi publik dalam era Kabinet Merah Putih, kebijakan dan implikasinya terhadap demokrasi. Jadi menurut Bu Jihan, keterbukaan informasi adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Transformasi menuju pemerintahan terbuka membutuhkan pendekatan yang adaptif, inklusif tanpa mengabaikan keamanan. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Ibu Agnes Jihan. Selanjutnya, Ibu Desi Natalia Sihombing bersama rekannya Ibu Defrida Suzana. Untuk Ibu Desi Natalia hadir di tempat ini dan Ibu Defrida hadir melalui Zoom. Mungkin dapat diwakili oleh Ibu Desi ya. Oke, langsung aja. Atau ke depan? Ke depan boleh hadir. Di sini, Mbak. Oh, ya. Mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Sihombing. Penulis keduanya ada Defrida Lukwaka, kebetulan dia ada di NTT. Sebelumnya izin sedikit cerita, mungkin agak sedikit di luar konteks, melanjutkan apa yang disampaikan tadi Bapak Ketua mengenai krisis data itu ya Pak, izin. Sebenarnya saya merupakan perencana ahli pertama di Bappenas, di Direktorat Pertahanan dan Keamanan, dan di waktu yang sama seharusnya saya melakukan pemaparan mengenai bagaimana data itu penting untuk sebuah kementerian dan lembaga. Sebenarnya itu juga melanjutkan dari jurnal kami yang berjudul Strategi Ketahanan. Izin Bapak, izin nyontek sedikit. Strategi Ketahanan Informasi Kabinet Merah Putih dalam menghadapi ledakan informasi. Seperti yang kita tahu, sebenarnya saat ini kita dihadapkan dengan informasi yang dapat diakses melalui apapun, semua orang dapat menyebarkan informasi apapun, terlepas itu bentuknya benar atau tidak, asumsi atau fakta, karena semua kita bisa menyalurkan itu. Sehingga dalam jurnal ini, kami berfokus pada bagaimana strategi ketahanan informasi, bagaimana setiap lembaga dan kementerian itu harusnya saling bersinergi untuk satu komando, bagaimana informasi yang disampaikan ke masyarakat. Karena apabila simpang siur ini terus terjadi, akan terjadi fragmentasi sosial dan polarisasi. Sehingga mungkin itu poin utamanya. Dan untuk yang tadi melanjutkan itu, bahwa sedikit mungkin untuk membocorkan apa yang harusnya kami paparkan di Bappenas saat ini, itu mengenai bagaimana sebenarnya data, kami mendesain dashboard data, bagaimana seharusnya setiap kementerian itu memiliki datanya masing-masing. Sehingga keputusan yang harusnya kita buat atau kebijakan itu tidak hanya berlandaskan pada asumsi atau kesalahan-kesalahan dahulu. Jadi bukan hanya fokus pada evaluasi, tetapi datanya kita kumpulkan dan berdasarkan data itu harusnya kebijakan dibuat. Begitu, izin Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami, dari saya Desi Natalia Sihombing dan rekan saya Defrida Lukwaka. Sekian, terima kasih.
Oh ya, siap. Baik, terima kasih atas paparan dari Ibu Desi yang luar biasa, di mana fokus mereka data penting untuk lembaga negara. Dari intinya adalah kebijakan yang disusun pemerintah baiknya berdasarkan data bukan berdasarkan asumsi. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita menuju Bapak Kurnia Reza Rendi Adinegoro yang hadir di tempat ini untuk perkenalan dan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada kita melalui karya tulisnya. Boleh ke depan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat yang saya hormati. Sebenarnya saya deg-degan juga ini, Bu. Biasanya Polmentok itu saya bicaranya di depan eselon 3 ini, sementara eselon 1. Ya. Jadi saya dari Kementerian ATR, kebetulan saya menulis tentang di Kementerian ATR juga. Jadi di Kementerian ATR ini ada aplikasi Bumi, Pak. Aplikasi Bumi itu merupakan prinsip respon dari kementerian kita, Kementerian ATR, untuk bisa membuka data-data pertanahan ke publik. Jadi ketika Bapak tadi dalam sambutannya menyampaikan tentang bagaimana tantangan sektor publik ini dalam membuka data, kebetulan saya mau pamer ini, Pak. Jadi sebagai pegawai juga saya mau pamer bahwa Kementerian ATR BPN ini menjawab gitu ya, bidang-bidang tanah yang terdaftar atau yang sudah bersertifikat itu ditampilkan dalam aplikasi Bumi. Nah, aplikasi Bumi itu mungkin bagi masyarakat atau Bapak Ibu itu masih bingung ya kan, selama ini mungkin Bumi itu yang terkenal Bumi itu datar atau bulat gitu kan. Tapi aplikasi Bumi ketika kita ingat-ingat lagi tentang kejadian mungkin presiden buruk gitu ya bagi sisi lain, namun juga presiden yang baik bagi keterbukaan informasi publik. Kita mundur ke belakang ketika ada izin pagar laut, itu dari mana masyarakat atau bahkan wartawan Tempo di Bocor Alus gitu ya tahu tentang kok ada sih sertifikat yang di kawasan di atas perairan. Itu salah satunya mereka mengutip dari aplikasi Bumi ini. Jadi mereka bisa tahu dari aplikasi Bumi. Di sisi lain itu presiden buruk bagi kementerian kita, tapi saya juga ada hal yang dibanggakan, berarti prinsip keterbukaan di kementerian kami sudah tersampaikan ya kepada masyarakat. Nah, selain untuk mencari bidang tanah yang sudah terdaftar, itu di aplikasi Bumi itu juga bisa mencari zona nilai tanah. Kalau mungkin presentasi saya bisa ditayangkan, saya memperlihatkan ya di mana di gedung ini terdapat juga ada data zona nilai tanah. Di situ per meternya kalau saya ingat-ingat itu di atas 20 juta gitu ya. Lalu juga di aplikasi Bumi ini mempunyai banyak manfaat ya sebagai pemilik tanah kita ya, sebagai subjek hak. Kalau kita punya sertifikat gitu ya, kita bisa mencari lokasi posisi geografisnya. Yang kedua untuk masyarakat umum ya, juga bisa, lanjut aja yang langsung ke slide ya. Next saja Mas. Untuk pelaku usaha bisa melihat zona nilai tanahnya. Untuk pemerintah daerah bisa menjadi basis data geospasial bagi pemerintah daerahnya. Next saja Mas. Lanjut sampai akhir aja, sampai hampir akhir. Lalu untuk akademisi bisa menjadi mencari sebaran tanah, di mana sih tanah itu sudah bersertifikasi. Sebelumnya Mas, sebelumnya lagi. Ya, ini kita bisa ini kita bisa melihat ya bidang tanah kita, dan sebagai prinsip partisipasi masyarakat bisa mengulas ya, seperti kita kalau pesan Gojek gitu ya, bisa bintang 5-nya Kak gitu ya.
di kementerian kita juga telah memberikan ulasan dengan skala Likert ya dalam bentuk bintang. Nah, untuk prinsip partisipasinya, kebetulan data yang kami punya bahwa aplikasi Bumi ini sudah mendapatkan 124.000 pengguna dan mendapatkan 553.000 akses. Untuk aplikasi ini terbuka, tidak perlu login. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Bapak Kurnia, di mana melalui aplikasi Bumi semoga prinsip keterbukaan tersampaikan kepada masyarakat ya Pak. Selanjutnya kita beralih kepada Bapak Theodorus Agustinus Hasiholan. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Theo dari Kementerian PPN Bappenas dari Sekretariat Open Government Indonesia di bawah Kedeputian Politik, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan. Melalui tulisan saya membawa judul mengimplementasikan New Open Government sebagai alat pendukung program prioritas Kabinet Merah Putih. Hal ini saya bawa atas dasar pengalaman kami di Sekretariat Open Government Indonesia. Memang kami tidak spesifik membahas keterbukaan informasi, lebih daripada itu kami juga membahas bagaimana partisipasi, kolaborasi, dan juga kokreasi daripada masyarakat sipil. Kami berangkat daripada kami melihat bahwa adanya pergeseran makna daripada keterbukaan pemerintah yang awalnya hanya berasal daripada ingin diinformasikan, masyarakat perlu mengetahui informasi serta mendapatkan akuntabilitas daripada tanggung jawab pemerintah, tetapi kini masyarakat ingin lebih jauh di mana perlu adanya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Itulah yang disebut dengan New Open Government yang dibawakan di periode saat ini seperti itu. Dan kami coba memperlihatkan di Indonesia bagaimana sebenarnya implementasi sudah ada, di mana pelaksanaan nilai-nilai lama atau old open government itu sudah dimiliki wewenangnya oleh Komisi Informasi, dan kedepannya sudah ada juga new open government dibawa oleh Open Government Indonesia, yang mana seharusnya kedua institusi ini dapat berkolaborasi dan juga memfasilitasi bagaimana masyarakat sipil memiliki hak dan juga suara di dalam proses pembangunan dan perencanaan, di mana pada akhir tulisan saya mencoba menyelaraskan dengan 8 quick wins atau program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto, yang mana ini berpotensi untuk dikolaborasikan baik dalam bentuk pelaksanaan di keterbukaan informasi, baik itu di Komisi Informasi serta di proses kokreasi atau kolaborasi di Open Government Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, luar biasa paparannya. Terima kasih kepada Bapak Theodorus Agustinus Hasiolan. Untuk selanjutnya kita beralih kepada Bapak Ibu penulis yang hadir lewat Zoom. Kami serahkan kepada Bapak Fatullah Waji. Oke, waktu dan tempat silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Fatullah Wajdi dari Universitas Negeri Makassar. Kebetulan membidangi masalah kebahasaan. Nah, saya mengangkat informasi berkaitan dengan jurnal ini adalah berjudul Keterbukaan Informasi Publik dalam Kabinet Merah Putih. Nah, saya mengkontrakkan antara komitmen dan realitasnya. Jadi dengan berbasis data yang ada di website-website kementerian, kemudian kita apa istilahnya kita benturkan dengan komitmen pemerintah di era Presiden Prabowo saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya memperhatikan ada beberapa hal dari komitmen yang eh, dicanangkan oleh pemerintah dan itu belum bisa dilaksanakan. Di antaranya sekiranya ada 3 bagian penting. Ya, yang pertama adalah ketersediaan
PPID di setiap kementerian dan lembaga, termasuk BUMN, kemudian juga kualitas informasi yang disampaikan, padahal sudah ada rambu-rambu informasi yang mestinya disediakan, kemudian kapasitas SDM dari PPID itu sendiri yang saya perhatikan dari secara eksplisit juga bahwa di dalam regulasi kita memang tidak ada yang mengatur tentang eh, disediakannya SDM dari segi pakar-pakar atau ahli-ahli bahasa untuk bisa memberikan atau mengantisipasi informasi-informasi yang mestinya disaring dari sisi kebahasaan. Poin intinya begitu, kemudian rekomendasi utamanya adalah eh, PPID ini mestinya sudah tersedia di semua kementerian dan semua lembaga dan dengan transparansi informasi yang sangat baik begitu ya. Kemudian informasi ini sejatinya bisa dimanfaatkan seperti yang disinggung oleh Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat tadi bahwa begitu sulit sekali menemukan referensi. Saya kira memang referensinya mungkin banyak, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa berbasis data yang valid itu yang agak sulit. Nah, dari tulisan ini saya menggunakan sebagian dari literatur review, apa namanya, systemic literature review itu banyak referensi-referensi yang memang kurang mendukung ke arah eh, apa namanya keterbukaan data ya. Jadi kalau kita mencari data-data di kementerian, di lembaga-lembaga itu masih terasa lebih sulit dan bisa apa beberapa informasi itu juga bisa berdampak pada sengketa informasi disebabkan oleh mungkin juga ada keterbatasan pemahaman dari pembuat informasi dari segi bahasa, kemudian juga pemahaman dari informasi itu sendiri. Oleh karena itu, satu dari bidang saya yang mengkaji kebahasaan sistem informasi merekomendasikan di dalam regulasi-regulasi yang berkaitan dengan SDM PPID ini merekomendasikan melibatkan pakar bahasa di dalam menyaring atau sebelum dipublikasikan informasi itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Demikian yang saya kira itu yang ada di dalam artikel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Fatullah Waji, luar biasa. Jadi Bapak menyoroti bagaimana supaya di PPID itu SDM-nya itu ada pakar bahasa yang bisa menyaring informasi sebelum dipublikasikan ya Pak ya. Semoga melalui jurnal ini nanti tersampaikan kepada para pemangku kebijakan. Selanjutnya kita bergeser kepada Bapak Reja Fajarsyah dan Ibu Eka Rahma. Boleh dipaparkan Bapak Reja atau Ibu Eka, dipersilakan. Baik, dengan saya izin Ibu Bapak. Untuk Baik. saat ini yang akan memaparkan adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Ibu Komisioner Komisi Informasi Pusat beserta jajarannya, Bapak Ibu para penulis. Saya Eka Rahma. Saya saat ini bertugas di UPTD Public Safety Center, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bersama rekan saya, Bapak Reja Fajarsyah, yang saat ini sedang menempuh studi Magister Manajemen TVET di Korea Selatan. Beliau juga merupakan seorang ASN di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Adapun judul dari tulisan kami adalah hak atas informasi bagi ASN, hak atas informasi bagi WNI di luar negeri, tantangan keterbukaan informasi bagi WNI di Korea Selatan pada era Kabinet Merah Putih. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi banyaknya pelajar dan para pekerja migran Indonesia di Korea Selatan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi publik yang resmi dari pemerintah Indonesia. Di mana hak atas informasi itu merupakan hak dasar dari setiap warga negara yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui penulisan ini kami melakukan wawancara dengan 10 responden. Wawancaranya itu berisi tentang pengalaman terkait akses informasi publik, saluran yang digunakan,
serta tantangan yang dihadapi dalam mendapatkan informasi yang relevan dari pemerintah Indonesia. Hasilnya bahwa didapatkan bahwa sebagian besar WNI itu lebih mengandalkan media sosial daripada jaringan formal, daripada kanal resmi pemerintah ya. Karena kanal resmi pemerintah sendiri seringkali kurang responsif dan tidak interaktif, sehingga menimbulkan resiko informasi yang tidak akurat dan berpotensi dapat menimbulkan kesalahan. Kemudian pesan utama atau yang kami ingin sampaikan melalui tulisan ini adalah diharapkan akan meningkatnya sosialisasi atas hak informasi baik secara aktif kepada WNI di luar negeri melalui komunitas dan media digital. Kemudian dapat mengoptimalkan kanal resmi pemerintah agar lebih interaktif, tidak hanya bersifat satu arah saja. Kemudian dapat membangun sistem pengaduan digital yang terarsip, terpantau, dan cepat ditindaklanjuti seperti itu. Dan yang terakhir dapat melibatkan komunitas pelajar dan PMI sebagai mitra dalam menyebarkan informasi yang valid dan terpercaya. Nah, harapan kami dari tulisan ini dapat memberikan masukan yang nyata bagi pemerintah agar pelayanan informasi publik dapat menjadi lebih transparan, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan warga negara, tidak terkecuali bagi mereka yang berada di luar negeri. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparannya Ibu Eka Rahma menyoroti bahwa masih perlu ditingkatkan sosialisasi hak atas informasi dan optimalisasi kanal resmi pemerintah. Selanjutnya kita ke Ibu Siti Surya Salama. Oke, waktu dompet disilakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, yang saya hormati Bapak Ibu Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, terus para narasumber dan Bapak Ibu penulis lainnya dan seluruh peserta FIGD yang saya banggakan. Nah, perkenalkan, saya Siti Surya Salama, saya mahasiswi dari UIN Jakarta, mahasiswi semester 1 dari UIN Jakarta. Nah, untuk judul yang saya angkat di sini, karena mungkin ini pertama kalinya saya mengambil terkait dengan keterbukaan informasi yang cukup baru bagi saya. Nah, di sini saya mengambil judul terkait dengan tantangan dan peluang keterbukaan informasi publik bagi generasi muda di era digital dalam kebijakan Kabinet Merah Putih. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik memang sebuah hak konstitusional, tetapi di era digital keterbukaan juga harus diimbangi dengan perlindungan, terutama mungkin perlindungan bagi generasi muda yang rentan terpapar oleh konten-konten negatif, hoax, atau resiko siber lainnya. Untuk itu, mungkin saya berharap bahwa KIP ke depannya semakin memperkuat perannya, tidak hanya sebagai pengawal transparansi pemerintahan, tetapi juga sebagai jembatan literasi publik, penguatan regulasi, dan penggerak kolaborasi lintas pihak. Mungkin agar keterbukaan informasi itu benar-benar menjadi instrumen untuk mencerdaskan bangsa. Mungkin semoga semangat keterbukaan informasi bisa tumbuh dan sejalan dengan literasi digital, perlindungan data, dan kepedulian semua pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Surya Salama, luar biasa, di mana keterbukaan informasi adalah hak konstitusional dan perlu dilindungi ya. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Sri Rahmi Purnamasari. Baik, disilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmi Purnamasari. Saya bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Peranata Humas Ahli Muda. Sebelumnya saya memohon maaf karena tidak bisa hadir secara offline. Saya membuat makalah dengan judul Tantangan atau Mindset, Studi Kasus Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Bidang Pekerjaan Umum, Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Kementerian Pekerjaan Umum periode 2023-2024. Jadi sebelumnya izin Bapak Ibu menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu salah satu institusi pemerintah yang mengalami perubahan nomenklatur pada akhir 2024 atau ketika masa pemerintahan Presiden Prabowo. Oleh karena itu, saya menulisnya
dengan dua cara, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR garis miring Kementerian PU. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Dan saya tertarik untuk menulis jurnal tentang studi kasus pelaksanaan KIP di Kementerian PUPR untuk periode 2023 dan 2024 dikarenakan Kementerian Pekerjaan Umum itu sangat unik sekali kalau kita lihat struktur organisasinya. Mengapa unik? Karena dia di pusat dia terdiri dari 10 unit organisasi dan juga ada 174 UPT atau unit pelaksana teknis di daerah. Oleh karena itu, dengan adanya UPT di daerah ini, maka sebenarnya Dirkom atau Biro Komunikasi Publik di Kementerian PUPR kita memiliki strategi yaitu menyeragamkan narasi melalui agenda setting. Dan selain menyeragamkan narasi melalui agenda setting, kita juga melalui Biro Komunikasi Publik sudah menyusun namanya Panduan Pengelolaan Media Sosial. Jadi berdasarkan buku Panduan Pengelolaan Media Sosial itu ada 4 jenis media sosial di lingkup Kementerian PU. Ada tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Untuk tier 1 itu khusus media sosial memang yang dikelola oleh pusat itu oleh Dirkom khusus terkait pemberitaan menteri. Dan kemudian Kementerian PUPR juga melihat bahwa agenda setting itu penting. Penting selain untuk menyeragamkan narasi, agenda setting itu juga penting dalam mengorkestrasi pesan kepada publik. Contohnya pada tahun 2024 itu Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum. Jadi lewat agenda setting ini Kementerian PUPR telah berhasil bagaimana caranya mengorkestrasi pesan World Water Forum sehingga semua stakeholder atau semua masyarakat itu sangat aware terhadap pelaksanaan World Water Forum, di mana World Water Forum ini adalah event internasional yang memang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali dan ini merupakan event internasional terakhir pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, Kementerian PUPR juga selalu berinovasi dalam pelayanan publik. Jadi ada beberapa aplikasi dalam meningkatkan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Biasanya inovasi ini dilakukan oleh unit organisasi pusat yang ada di Kementerian PU. Selain itu, keberhasilan Kementerian PUPR dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik juga ada pengaruh dari mindset atau pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Seperti itu kira-kira sedikit atau sekilas yang dapat saya share atau saya bagikan terkait dengan makalah yang saya tulis. Demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparannya. Jadi ternyata Kementerian PU sangat mendukung keterbukaan informasi publik ya Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Felix Aglen. Apakah standby? Baik. Waktu dan tempat disilakan ya Pak. Terima kasih Ibu. Dan yang kami hormati pimpinan dari KIP, terima kasih untuk undangan yang telah diberikan. Kami kebetulan sedang rapat di Depok sehingga kami by Zoom. Jadi nama saya Felix Aglen Daru, biasa dipanggil Glenn. Saya adalah analis kebijakan dan juga penyidik pegawai negeri sipil saat ini di Kementerian Kehutanan. Jadi kami mengkaji tentang penegakan hukum lingkungan di era pemerintahan Kabinet Merah Putih. Bagaimana tentang peluang transparansi dan kolaborasinya. Jadi kenapa tulisan ini kami tulis? Jadi karena pada 2014 Presiden Joko Widodo menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Nah, di situ akhirnya dibentuk unit spesialis eselon 1 untuk penegakan hukum, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Nah, di situ adalah milestone untuk tata kelola perbaikan sumber daya alam ya, di mana NGO dan publik akhirnya mendukung karena banyak sekali progres yang dilakukan oleh KLHK melalui unit penegakan hukum itu. Selama 10 tahun kami melakukan banyak penanganan kasus, jumlahnya sekitar ribuan dalam 10 tahun itu sehingga memperoleh apresiasi dari publik. Dan pada era pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto, akhirnya KLHK dipecah kembali menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kolaborasi dan juga transparansi dalam penegakan hukum lingkungan hidup.
Kenapa kami memilih transparansi sebagai aspek kajian? Karena transparansi ini menurut beberapa ahli di sektor lingkungan hidup transparansinya masih lemah. Begitu juga dengan kolaborasinya, karena kan saat ini di pemerintahan Kabinet Merah Putih banyak kementerian lembaga yang mengalami pemisahan seperti tadi PUPR juga dan memunculkan beberapa kementerian lembaga baru. Sehingga kami ingin mengkaji bagaimana peluang transparansi dan kolaborasi dalam penegakan hukum lingkungan hidup ini. Karena penegakan hukum lingkungan hidup sejatinya tidak hanya terpaku pada Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan, tapi ada juga Kementerian SDM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lain-lain. Nah, jadi kami menyoroti pentingnya transparansi dalam penegakan hukum karena transparansi ini merupakan salah satu kata kunci dalam tata kelola. Itu akan mendongkrak aspek-aspek governance yang lain seperti misalkan efektivitas, efisiensi, kemudian partisipasi dari publik. Dan kemudian kami menangkap 5 keuntungan apabila instansi penegak hukum itu menerapkan transparansi. Pertama adalah mendongkrak kepercayaan dan ketaatan dari masyarakat, kemudian juga menjamin akuntabilitas, kemudian mendukung legitimasi kebijakan dan dukungan politik, kemudian memperkuat pengawasan publik, dan yang terakhir meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Nah, kemudian dari aspek kolaborasi, karena begitu banyak kementerian lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam, maka kami mengusulkan diterapkannya pendekatan multidor. Multidor ini artinya semua penegak hukum dan instansi yang terlibat dalam penegakan hukum di bidang sumber daya alam, mereka melakukan penegakan hukum secara terpadu, menggunakan lebih dari satu undang-undang yang menjadi kewenangannya. Misalkan perkara lingkungan hidup, ketika di situ ada potensi korupsi oleh aparat negara, maka KPK masuk melalui undang-undang tipikornya. Atau misalkan ada indikasi pencucian uang, maka kepolisian atau kejaksaan bisa masuk untuk mendukung penyidikan pencucian uangnya. Seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih. Luar biasa paparannya, terima kasih Bapak Felis Eglin Ndaru, di mana transparansi menjadi kunci utama dalam tata kelola pemerintahan. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada penulis terakhir yaitu Bapak Yogi Putranto. Waktu dan tempat disilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menyampaikan bahan paparan tulisan saya yang berjudul Kesenjangan Akses Informasi Publik dalam Tata Kelola Sektor Perikanan. Perkenalkan, nama saya Yogi dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlu saya informasikan bahwa saya merupakan salah satu ASN yang bertugas di Cilacap, sehingga saya melakukan riset di Kabupaten Cilacap yang merupakan sentra perikanan strategis di pesisir selatan Jawa. Jadi Cilacap mengalami tantangan serius di antaranya informasi mengenai daerah penangkapan ikan, distribusi bantuan, serta harga ikan yang sering tidak tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh nelayan. Ada beberapa permasalahan yang sudah kita identifikasi, diantaranya adalah informasi tidak tersedia atau tidak diperbarui secara berkala, kemudian ketimpangan akses informasi antar kelompok nelayan, minimnya transparansi dalam distribusi bantuan pemerintah, sebagaimana itu bahwa nelayan merupakan salah satu mungkin penerima bantuan pemerintah yang termasuk banyak selain petani, ya. Kemudian tidak ramahnya format dan bahasa informasi, kemudian kelemahan mekanisme permintaan informasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya infrastruktur teknologi informasi di wilayah pesisir. Ini kami menggunakan studi kasus terkait dengan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap. Jadi diantaranya adalah ketimpangan akses informasi di kalangan nelayan tradisional Cilacap, terutama mengenai peta daerah penangkapan ikan,
harga informasi harga ikan, kemudian data informasi perizinan, bagaimana cara mengurus izin, kemudian bagaimana distribusi bantuan alat tangkap atau subsidi BBM untuk nelayan. Kemudian diskusi kelembagaan literasi informasi. Belum adanya standar pelayanan informasi berbasis kebutuhan lapangan, informasi penting tidak diklasifikasi secara sistematis, kemudian keterbatasan SDM nelayan, dan pemahaman pegawai PPID tentang sektor perikanan, kemudian minimnya pelatihan keterbukaan informasi bagi pegawai dinas. Dengan adanya permasalahan informasi ini, maka mungkin akan terjadi adalah perselisihan antara nelayan lokal dan nelayan pendatang. Ini umum terjadi karena di laut itu misalkan nelayan Cilacap dengan nelayan Kebumen atau nelayan Kebumen dan Purworejo atau mungkin nelayan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini mungkin perlu kita antisipasi. Selain itu adalah kecemburuan dalam distribusi bantuan. Karena nelayan cukup banyak, kalau seandainya informasi tidak terbuka secara penuh, maka akan terjadi kecemburuan dalam distribusi bantuan untuk nelayan dan subsidi BBM. Kemudian yang saya informasikan adalah tumbuhnya market informasi. Jadi ada beberapa, misalkan oknum yang membantu tetapi dengan biaya untuk membuat misalkan NIB atau segala macam. Ini peluang inovasi untuk di kalangan nelayan, diantaranya adalah papan informasi digital untuk di setiap tempat pelelangan ikan, kemudian penerbitan buletin informasi berkala, kemudian pelatihan keterbukaan informasi berbasis kelompok nelayan, pemetaan partisipatif nelayan tangkap, serta sistem antrian bantuan untuk di wilayah perikanan. Dalam konteks Cilacap, prinsip ini menjadi kunci untuk mengurangi konflik antar nelayan, meningkatkan efisiensi program bantuan dan subsidi, memperkuat daya saing ekonomi nelayan, serta mendorong pengawasan masyarakat terhadap pelanggaran izin, perizinan, dan konservasi. Kesimpulannya, melalui studi kasus Cilacap ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukanlah sekedar isu administratif atau teknis, tetapi merupakan persoalan struktural yang berdampak langsung kepada keadilan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi ini memberikan rekomendasi diantaranya adalah membangun pusat informasi perikanan terpadu, membentuk unit layanan informasi publik, melibatkan kelompok nelayan dalam pengelolaan informasi melalui mekanisme musyawarah, forum konsultasi publik, dan pelatihan literasi informasi. Memanfaatkan radio komunitas, WhatsApp grup nelayan, dan media sosial lokal sebagai saluran utama untuk diseminasi informasi perikanan, serta mengintegrasikan keterbukaan informasi dalam penilaian kinerja pejabat publik, termasuk camat, kepala pelabuhan, atau penyuluh perikanan. Yang terakhir, mengembangkan sistem pelaporan berbasis masyarakat, community monitoring. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa paparannya Pak. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu penulis yang sudah memaparkan paparan yang luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa kepada 10 penulis terbaik yang sudah memaparkan. Selanjutnya kita akan ada penyerahan secara simbolis hadiah kepada Bapak Ibu 10 penulis terbaik. Dikarenakan yang ada di tempat ini adalah 3 orang, maka penyerahan secara simbolis akan diberikan kepada 3 penulis yang ada di Aula Komisi Informasi Pusat. Untuk itu kami mengundang Bapak Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Ibu Rospita Vici Paulin, dan Bapak Syawaludin, dan didampingi oleh Sekretaris Komisi Informasi Pusat untuk dapat maju ke depan menyerahkan hadiah secara simbolis kepada penulis kita. Waktu dan tempat disilakan Bapak Ibu Komisioner dan Ibu Ses. Ini sudah disiapin. Bapak Ibu penulis diperkenankan untuk ke depan.
Baik, simbolis kepada Ibu Desi Natalia Sihombing. Kita foto dulu. Baik. Selanjutnya, Bapak Syawaludin menyerahkan kepada Bapak Kurnia Reza. Dipersilakan. Sangat menarik, Pak. Baik, selanjutnya kepada Ibu Rospita Vici Pauline menyerahkan kepada Bapak Theodorus Agustinus Hasiholan. Terbalik. Ditutup aja. Ditutup aja dulu. Baik, oke. Setelah ini kita foto bersama, mengundang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Kita adakan sesi foto bersama. Yang di Zoom tolong di open kamera ya, supaya bisa di screenshot. Ibu Siti, apakah bisa open kamera? Baik, terima kasih Bapak Ibu penulis. Dengan demikian berakhir sudah fokus graph discussion Jurnal Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025. Administrasi akan kita selesaikan secara adat melalui WhatsApp oleh admin, mungkin dengan saya atau Bapak Gilbert Situmorang. Admin sudah di screenshot, admin? Baik, Bapak Ibu yang ada di Zoom boleh leave karena kita sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di jurnal KIP berikutnya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di sini, kita akan makan siang terlebih dahulu ya. Jangan pulang dulu. Makan siangnya boleh diedarkan?